Halo, perkenalkan nama saya Natalia Ujung, saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Introduction New Market Offering untuk memenuhi proyek UAS Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Yang pertama yaitu pilihan produk baru, membuat atau membeli. Perusahaan dapat menambahkan produk baru melalui akuisisi atau pengembangannya. Rute akuisisi biasa mengambil 3 bentuk. Perusahaan dapat membeli perusahaan lain, mendapatkan hak paten dari perusahaan itu, dan membeli lisensi atau waralaba dari perusahaan lain. Namun keberhasilan perusahaan tidak hanya didapat dari begitu banyak akuisisi. Pada beberapa titik, ada kebutuhan mendesak untuk pertumbuhan organik pengembangan produk baru, dan dalam perusahaan untuk pengembangan produk, perusahaan dapat menciptakan produk baru di laboratorium sendiri, atau dapat menandatangani kontrak dengan periset independen atau perusahaan pengembangan produk baru untuk mengembangkan produk tertentu atau menyediakan teknologi baru. Kemudian jenis-jenis produk baru. Produk baru berkisaran dari produk baru bagi dunia yang menciptakan pasar yang seluruhnya hanya baru pada sisi sampai perbaikan atau revisi kecil produk lama di sisi lain. Sedangkan kegiatan besar kegiatan produk baru ditunjukkan untuk memperbaiki produk lama. Dalam banyak kategori semakin sulit mengidentifikasi produk sukses yang akan mengubah pasar, tetapi inovasi yang berkelanjutan untuk lebih memuaskan kebutuhan konsumen dapat mendorong pesaing untuk saling mengejar. Dengan terus meluncurkan produk baru sebagai pelurusan merek, dalam kategori produk yang berhubungan juga dapat memperluas anti merek. Inovasi produk dan program pemasaran efektif memungkinkan perusahaan-perusahaan memperluas jejak pasar mereka. Inovasi yang radikal dapat memberikan kerugian laba pada perusahaan dalam jangka pendek, tetapi sisi baiknya adalah bahwa keberhasilan dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih tahan lama dibanding produk biasa. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, imperatif inovasi. Dalam perekonomian yang berubah dengan cepat, inovasi berkelanjutan merupakan suatu keharusan. Perusahaan yang sangat inovatif mampu mengidentifikasikan dan mengukur peluang pasar baru dengan cepat. Perusahaan yang gagal mengembangkan produk baru sama saja menempatkan diri mereka sendiri pada resiko. Produk lama mereka rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera pelanggan, teknologi baru, siklus hidup yang lebih pendek, dan persaingan domestik dan asing yang meningkatkan teknologi baru merupakan ancaman utama. Yang kedua, keberhasilan produk baru. Inovasi tambahan dapat memungkinkan perusahaan untuk memasuki pasar baru dengan memperbaiki produk baru untuk pelanggan baru. Menggunakan variasi produk ini untuk tetap memimpin pasar dan menciptakan solusi jangka pendek untuk seluruh masalah industri. Perusahaan baru menciptakan teknologi perusak yang lebih murah dan mungkin mengubah ruang kompetitif. Perusahaan ternama yang bisa jadi lambat dalam memberikan reaksi atau investasi terhadap teknologi perusak ini karena teknologi perusak ini mengancam investasi mereka agar perusahaan dapat berhasil. Next, ketiga, kegagalan produk. Beberapa faktor tambahan yang menghalangi pengembangan produk baru adalah: yang pertama, kelangkaan ide penting pada wilayah tertentu. Mungkin hanya sedikit cara yang tersisa untuk meningkatkan beberapa faktor produk dasar, seperti baja atau deterjen. Yang kedua, pasar yang terfragmentasi. Perusahaan harus mengarahkan produk baru mereka pada segmen pasar yang lebih kecil, dan ini berarti penjualan dan laba lebih rendah untuk setiap produk. Yang ketiga, batasan sosial dari pemerintah. Produk baru harus memuaskan keamanan konsumen dan ramah lingkungan. Yang ketiga, biaya pengembangan. Perusahaan biasanya harus menghasilkan banyak ide untuk menemukan satu nilai kelayakan pengembangan yang sering menghadapi tingginya biaya R&D, manufaktur, dan pemasaran. Yang keempat, kelangkaan modal. Beberapa perusahaan mempunyai ide bagus tetapi tidak dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk meneliti meluncurkannya. Dan yang terakhir, waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Perusahaan harus mempelajari bagaimana cara memadatkan waktu pengembangan dengan menggunakan teknik baru, mitra strategi, uji konsep dini, dan perencanaan pemasaran yang bagus. Keempat, penyebab kegagalan produk baru. Yang pertama, kegagalan pasar atau pemasaran, yaitu ukuran pasar potensial kecil, tidak ada diferensiasi, positioning buruk, salah memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, kegagalan keuangan, tingkat pengembalian investasi yang rendah. Yang ketiga, kegagalan penentu waktu, terlambat masuk pasar, terlalu cepat-cepat belum berkembang. Yang keempat, kegagalan teknis, produk tidak bekerja, desain yang buruk. Yang kelima, kegagalan organisasional, tidak sesuai dengan budaya organisasi, kekurangan dukungan dari organisasi. Dan yang keenam, kegagalan lingkungan, peraturan pemerintah, dan faktor makroekonomi. Pengaturan organisasi dan menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Pengaturan organisasi sebuah perusahaan menentukan kriteria produk yang dapat diterima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk dapat diperkenalkan dalam 5 tahun. Yang kedua, produk mempunyai potensi pasar setidaknya 50 juta US dollar dan tingkat pertumbuhan 15%. Yang ketiga, produk dapat memberikan setidaknya tingkat pengembalian penjualan 30% dan investasi 40%. Yang ketiga, produk dapat mencapai kepemimpinan teknis atau pasar.
Menentukan anggaran bagi pengembangan produk baru. Manajemen senior harus menentukan berapa banyak anggaran yang diperlukan untuk pengembangan produk baru. Beberapa perusahaan membiayai proyek sebanyak mungkin, berharap untuk mencapai beberapa pemenang. Perusahaan lain menerapkan presentasi penjualan konvensional atau menghabiskan sebesar jumlah yang dihabiskan pesaing. Dan juga perusahaan lain memutuskan beberapa banyak produk baru yang berhasil mereka perlukan dan bekerja untuk memperkirakan investasi yang diperlukan. Mengelola pengembangan produk baru. Banyak perusahaan memberikan tanggung jawab ide produk baru kepada manajer produk. Namun manajer produk seringkali terlalu sibuk untuk mengelola lini yang ada sehingga mereka tidak banyak memikirkan produk baru selain perusahaan lini. Mereka juga kurang mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengkritik produk baru. Mengelola proses pengembangan ide. Yang pertama, penciptaan ide. Proses pengembangan produk baru dimulai dengan pencarian ide. Ide produk baru biasa berasal dari interaksi dengan berbagai kelompok dan menggunakan teknik yang menghasilkan kreativitas. Yang kedua, berinteraksi dengan orang lain. Didorong oleh gerakan inovasi terbuka, banyak perusahaan semakin melangkah keluar perusahaan untuk mendapatkan sumber eksternal ide-ide baru, termasuk pelanggan, karyawan, ilmuwan, insinyur, anggota saluran, agensi, pemasaran, manajemen puncak, dan bahkan pesaing. Kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan tempat yang logis untuk memulai riset. 10 cara menemukan ide pokok produk baru yang hebat. Teknik kreativitas. Yang pertama, menyebutkan atribut. Menyebutkan atribut objek seperti obeng lalu memodifikasi setiap atribut seperti mengganti pegangan kayu yang dengan plastik, memberikan daya torsi, menambahkan kepada obeng yang berbeda dan seterusnya. Yang kedua, mendorong hubungan. Menyebutkan beberapa ide dan mempertimbangkan setiap ide dalam hubungan dengan setiap ide lainnya. Yang ketiga, analisis morfologi. Mulailah dengan suatu masalah, seperti memindahkan sesuatu dan suatu tempat ke tempat lain melalui kendaraan bermotor. Yang keempat, analisis asumsi terbalik. Menyebut semua asumsi normal tentang entitas dan lalu membalikkan mereka. Alih-alih mengasumsikan bahwa restoran mempunyai menu harga untuk makanan dan menyajikan makanan baik setiap asumsi. Yang kelima, konteks baru. Ambillah proses-proses yang tidak asing lagi seperti jasa bantuan manusia dan tempatkanlah itu dalam konteks baru. Dan yang terakhir, pemetaan pikiran. Mulailah dengan suatu pemikiran seperti mobil, lalu tuliskan di atas secari kertas, kemudian pikirkan pemikiran berikut yang muncul. Penyaringan ide. Dalam penyaringan ide, perusahaan harus menghindari dua jenis kesalahan. Kesalahan menolak atau drop error terjadi ketika perusahaan menolak ide yang baik. Ada dua jenis kesalahan yang harus dihindari pada saat penyaringan ide. Yang pertama, drop error. Kesalahan menolak terjadi ketika perusahaan menolak ide yang baik. Yang kedua, go error. Kesalahan menjalankan terjadi karena perusahaan memperbolehkan ide yang buruk dikembangkan dan dikomersialisasikan. Kemudian kegagalan produk absolut menyebabkan kerugian keuangan, penjualan tidak menutup biaya variabel, kegagalan produk parsial mengakibatkan kerugian keuangan, tetapi penjual menutup semua biaya variabel dan sejumlah biaya tetapnya. Tujuan penyaringan adalah membuka ide buruk secepat mungkin. Alasannya adalah biaya pengembangan produk meningkat cukup besar dalam setiap tahap pengembangan berikutnya. Komite eksekutif lalu meninjau setiap ide terhadap kelompok kriteria. Oke guys, sekian pemaparan saya mengenai Introduction New Market Offering. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kurang banyaknya materi. Mohon dimaklumin. Sekian dan terima kasih.